Malam itu hujan turun cukup deras. Istriku baru saja mengirim pesan kalau dia akan pulang terlambat lagi. Aku keluar dari kamar untuk mengambil air minum, namun langkahku terhenti saat melihat Ibu Rahayu masih duduk di sofa ruang tengah. Dia sedang merajut, tapi matanya fokus pada layar televisi yang volumenya sengaja dia pelankan. Dia hanya memakai daster panjang berwarna krem yang sangat sopan. Tapi entah kenapa, di bawah cahaya lampu ruang tengah yang kuning redup, dia terlihat begitu mempesona. Perbandingan antara keramaian di luar sana dan keheningan di dalam ruangan ini membuat setiap gerakannya terlihat sangat dalam bagiku. "Belum tidur, Rif? Istrimu belum pulang ya?" Tanyanya tanpa menoleh. Suaranya lembut tapi berisi. "Belum, Bu. Katanya masih ada kerjaan." Jawabku sambil melangkah mendekat, lalu duduk di kursi tunggal tak jauh darinya. Ibu Rahayu meletakkan rajutannya. Dia menoleh ke arahku, lalu tersenyum tipis. "Sini, temani Ibu sebentar. Ibu merasa udara malam ini sangat dingin." Aku berdiri dan duduk di sampingnya. Jarak kami kini hanya terpaut bantal sofa. Aku bisa mencium aroma minyak kayu putih bercampur parfum mawar yang sangat khas dari tubuhnya. Aroma yang entah kenapa membuatku merasa sangat nyaman sekaligus tegang. Tidak ada basa-basi puitis. Aku hanya melihat bagaimana jemarinya yang masih halus itu merapikan ujung bajuku yang sedikit berlipat. "Kamu anak yang baik, Rif. Beruntung istrimu punya kamu," ucapnya dengan nada yang sangat rendah. Tangannya tidak langsung ditarik kembali. Jemarinya masih bertumpu di lenganku, memberikan tekanan kecil yang membuat jantungku berdegup kencang. Aku menatap matanya yang dalam, mencari tahu apakah ini hanya perhatian seorang ibu atau ada sesuatu yang lain. Ibu Rahayu tidak memalingkan wajah. Dia justru membiarkan tanganku perlahan bergerak menyentuh jemarinya yang hangat. "Aku juga beruntung bisa tinggal di sini, Bu. Terutama karena ada Ibu," balasku jujur, tanpa ada niat menyalahkan siapapun. Di ruangan yang hanya ditemani suara detak jam ini, batasan antara aku dan mertuaku mulai terasa kabur. Kami hanya diam, saling menatap dalam-dalam, membiarkan rahasia ini tumbuh perlahan di bawah atap yang sama. "Sarif, apaan ini? Kamu jangan gitu." Suara Ibu Rahayu bergetar, tapi tangannya tidak memukul atau menjauhkan tanganku. Perbandingan antara perintah lisannya untuk berhenti dengan tubuhnya yang justru semakin mendekat ke arahku menciptakan ketegangan yang sangat dalam. Di ruangan tengah yang remang ini, aku tidak lagi melihatnya sebagai ibu mertua yang kaku. Aku melihat seorang wanita yang sedang berjuang melawan perasaannya sendiri. Aku tidak membalas dengan puisi. Aku hanya mempererat genggamanku pada jemarinya, lalu perlahan menggeser dudukku hingga bahu kami bersentuhan setermuhnya. Aku cuma ingin ibu merasa hangat. "Tidak ada yang salah dengan itu kan?" bisikku. Suaraku berat dan rendah tepat di samping telinganya. Ibu Rahayu menarik nafas panjang. Dadanya naik turun dengan cepat di balik daster kremnya. Dia mencoba memalingkan wajah, tapi aku bisa melihat rona merah yang menjalar hingga ke lehernya. Tangannya yang bebas kini justru mencengkram kain sofanya sendiri, sebuah tanda bahwa dia sedang berada di titik yang sangat dalam. "Rif, ingat istrimu. Dia bisa pulang kapan saja," ucapnya, namun suaranya sudah kehilangan ketegasan. "Istriku masih jauh di sana, Ma. Dan di ruangan ini, yang ada hanya kita yang selalu merasa sepi di rumah besar ini." Balasku sambil memberanikan diri meletakkan tanganku di pundaknya, menariknya perlahan agar kepalanya bersandar di dadaku. Dia sempat menegang. Matanya membulat menatap sudut ruangan, seolah sedang menghakimi dirinya sendiri. Namun, saat aku mengusap lengannya dengan ibu jariku secara perlahan, seluruh tubuhnya mendadak lemas. Dia luluh. Kepalanya perlahan rebah di bahuku, dan sebuah helaan nafas panjang keluar dari bibirnya, nafas yang penuh dengan kepasrahan. Aku tidak menyalahkannya, dan aku tidak ingin dia menyalahkanku. Kami hanya dua manusia yang terjebak dalam situasi yang sulit, namun terasa begitu nyata. Aku merasakan jemarinya yang tadi kaku, kini mulai membalas genggamanku. Meremas telapak tanganku dengan lembut. "Kamu benar-benar keterlaluan, Rif. Kamu tahu bagaimana perasaan ibu sekarang?" bisiknya pelan, hampir menyerupai rintihan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk,
menatap wajahnya yang kini begitu dekat. Di bawah cahaya lampu yang redup, keanggunannya justru semakin terlihat jelas. Tidak ada paksaan, hanya ada gerakan yang mengalir begitu saja. Aku membimbingnya untuk berdiri, mengajaknya menjauh dari ruangan tengah menuju ruangan yang lebih private di bagian dalam rumah. Langkah kaki kami di atas ubin yang dingin menjadi satu-satunya suara yang menemani keruntuhan benteng pertahanan kami malam ini. Di dalam ruangan itu, udara terasa jauh lebih panas. Kami berdiri berhadapan, saling mengunci pandangan dalam diam yang sangat lama. Kami telah melangkah terlalu dalam wilayah yang tak bernama, tanpa ada niat untuk saling menyalahkan. Rif, kita tidak boleh melangkah lebih jauh lagi. Ibu Rahayu terdengar parau, nyaris habis di sela napasnya yang tidak beraturan. Dia berdiri membelakangiku di sudut ruangan. Kedua tangannya mencengkram erat pinggiran meja kayu. Perbandingan antara bayangan wanita yang selalu menjaga harga diri di depan keluarga dengan sosok yang kini gemetar di hadapanku menciptakan tarikan emosional yang sangat dalam. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku melangkah maju, menutup jarak hingga aku bisa merasakan panas yang memancar dari tubuhnya. Aku melingkarkan tanganku di pinggangnya dari belakang, perlahan namun pasti. Ibu Rahayu terkesiap, kepalanya tertunduk, membiarkan rambutnya jatuh menutupi wajah. Di ruangan yang hanya diterangi lampu tidur yang remang ini, logika seolah sudah tidak punya tempat lagi. Ibu tidak perlu takut. Di sini, tidak ada yang menghakimi kita. Bisikku pelan, suaraku rendah dan menekan tepat di samping lehernya. Dia memejamkan mata, dan aku bisa merasakan tangannya yang tadi mencengkram meja, kini berlahan beralih memegang lenganku, meremasnya dengan kuat. Ini bukan lagi soal menantu dan mertua. Ini adalah tentang dua manusia yang sudah terlalu lama menyimpan keinginan dalam-dalam. Aku memutar tubuhnya perlahan agar menghadapku. Wajahnya yang memerah dan matanya yang sayu adalah bukti bahwa dia telah luluh sepenuhnya. Aku meraih dagunya, memaksanya untuk menatapku. "Sarif, kamu benar-benar membuat ibu kehilangan kendali," ucapnya dengan suara yang pecah. Aku tidak menyalahkannya, dan aku tidak ingin kami saling menyalahkan atas apa yang terjadi malam ini. Tanganku naik, menyentuh pundaknya yang terbuka sedikit karena daster yang melonggar. Sentuhan itu terasa sangat dalam, membakar sisa-sisa keraguan yang ada di antara kami. Suasana ruangan semakin tidak terkendali ketika dia perlahan menyandarkan tubuhnya padaku, memberikan kepasrahan yang total. Kami bergerak perlahan menuju sofa panjang yang ada di ruangan itu. Tidak ada suara selain deru nafas kami yang saling berkejaran. Aku duduk dan membiarkannya berada sangat dekat denganku. Begitu dekat hingga aku bisa merasakan detak jantungnya yang liar menembus kulitku. Tangannya kini mulai berani merayap ke tengkukku, menarikku lebih dekat seolah dia tidak ingin ada ruang sedikit pun yang tersisa. "Hanya malam ini, Rif. Tolong, hanya malam ini." Suaranya pelan. "Malam ini milik kita, Mama," balasku singkat. Di titik ini segalanya terasa begitu nyata dan jujur. Kami larut dalam gerakan yang pelan namun penuh dengan kepastian. Setiap sentuhan, setiap hembusan nafas menjadi saksi bisu betapa dalamnya rasa yang selama ini kami kunci rapat di bawah atap rumah ini. Namun, tepat saat suasana sedang berada di puncaknya, samar-samar terdengar suara mesin mobil yang sangat akrab memasuki halaman rumah. Gemerincing kunci pagar yang dibuka paksa seketika membuat kami berdua mematung. Tatapan kami beradu, penuh dengan ketegangan yang mendadak memuncak. Istriku sudah pulang. "Rif, itu dia. Istrimu pulang." Ibu Rahayu tersentak, wajahnya seketika pucat pasi. Dia mendorong bahuku dengan tenaga yang muncul karena panik, sementara aku terpaku menatap pintu ruangan yang terkunci. Perbandingan antara panasnya suasana di dalam ruangan ini dengan rasa dingin yang tiba-tiba menyergap jantung kami membuat segalanya terasa kacau. Kami berdua bergerak secepat kilat. Ibu Rahayu merapikan dasternya yang berantakan, sementara aku menyambar ke mejaku yang tersampir di sandaran kursi. "Cepat, Rif. Pura-pura cari berkas atau apa saja," bisiknya dengan suara yang hilang timbul. Kami berdiri kaku, nafas masih memburu namun dipaksa diam. Telingaku menangkap suara langkah kaki mendekat ke arah pintu ruangan ini. Jantungku berdegup begitu keras hingga rasanya bisa terdengar sampai keluar. Namun tepat saat tangan kami gemetar menunggu ketukan pintu, suara itu justru menjauh.
terdengar teriakan kecil dari luar pagar. "Pak RT, ronda Pak, aman!" Aku mengintip dari balik gorden. Ternyata itu bukan mobil istriku, melainkan mobil tetangga yang baru pulang bersamaan dengan petugas ronda yang lewat. Nafas lega keluar dari mulutku, namun ketegangan di dalam ruangan ini tidak lantas hilang. Ibu Rahayu menyandarkan tubuhnya ke dinding, memegang dadanya yang masih naik turun dengan cepat. Aku melangkah mendekat lagi, menatapnya yang masih terlihat ketakutan. Cuma orang ronda, Ma, bukan dia. Ibu Rahayu menatapku dengan mata yang masih basah. Ketakutan tadi seolah-olah menjadi peringatan, tapi bukannya menjauh, dia justru menarik nafas panjang dan menatapku dengan tatapan yang jauh lebih berani dari sebelumnya. Dia meraih tanganku, menggenggamnya sangat erat, seolah tidak ingin aku pergi. "Rif," jantung ibu hampir copot. Tapi ibu tidak ingin ini berakhir sekarang, ucapnya dengan suara rendah yang sangat dalam. "Kita tidak punya banyak waktu, Mah. Sebentar lagi dia benar-benar akan sampai," jawabku sambil mengusap keringat di dahinya. Dia menarik kepalaku, menyatukan kening kami di tengah remangnya cahaya ruangan. Tidak ada yang saling menyalahkan atas risiko yang baru saja kami lalui. Keputusan untuk tetap bertahan di ruangan ini meski bahaya mengintai adalah bukti betapa dalamnya rasa yang kami miliki. "Sambung besok atau nanti saja, Rif. Tapi malam ini beri ibu kenangan yang tidak akan pernah ibu lupakan." Suaranya pelan, tangannya kini mulai merayap ke belakang punggungku lagi. Aku mengangguk, mengunci kembali pintu ruangan dengan putaran yang sangat pelan agar tidak menimbulkan bunyi. Kami kembali larut dalam aksi yang lebih tenang namun penuh kepastian. Di bawah tekanan rasa takut yang baru saja lewat, sentuhan kami justru terasa berkali-kali lipat lebih nyata. Kami membiarkan waktu yang tersisa menjadi milik kami sepenuhnya sebelum fajar atau suara kunci yang asli benar-benar memisahkan kami. Lanjut saja, Mah. Jangan berhenti sekarang. Aku membisikkan kalimat itu tepat di depan bibirnya, mengabaikan sisa ketakutan yang baru saja lewat. Bayangan istriku yang mungkin sudah di jalan pulang dengan hangatnya tubuh Ibu Rahayu yang kini mendekapku erat, membuat akal sehatku kalah telak. Di ruangan yang terkunci ini, aku tidak lagi peduli pada dunia luar. Aku hanya peduli pada wanita di depanku, yang napasnya kian memburu, menyeratkan kepasrahan yang sangat dalam. Ibu Rahayu tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya menarik kerah bajuku, membimbingku untuk kembali tenggelam dalam pelukannya. Tangannya yang halus kini bergerak dengan kepastian yang mengejutkan, seolah dia juga ingin menuntaskan dahaga yang selama ini dia kunci rapat di balik statusnya sebagai mertua. Tidak ada satupun dari kami yang saling menyalahkan. Kami tahu ini salah secara aturan, tapi di dalam ruangan ini, rasa ini terasa begitu benar. "Rif, kalau nanti..." Sudahlah. Suaranya pelan, kalimatnya terputus saat aku memberikan tekanan lembut di bahunya. Aku membimbingnya menuju sofa panjang di tengah ruangan. Gerakan kami kini lebih berani, lebih sinkron, seolah rasa takut ketahuan tadi justru menjadi bahan bakar yang membuat suasana semakin dalam. Aku duduk dan membiarkannya bersandar sepenuhnya di dadaku. Tanganku merayap masuk ke balik rambutnya yang harum, menariknya pelan agar wajah kami sejajar. Di bawah cahaya redup, aku bisa melihat matanya yang sayu, menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan seorang wanita yang akhirnya menemukan apa yang dia cari selama bertahun-tahun kesepian. Aksi kami sangat natural. Tidak ada puisi yang keluar, hanya suara gesekan kulit dan napas yang saling bersahutan memenuhi ruangan yang sunyi ini. Aku bisa merasakan setiap detak jantungnya yang seirama dengan detak jantungku. Ibu Rahayu semakin luluh. Dia melingkarkan kakinya di samping pinggangku, memastikan tidak ada lagi jarak yang memisahkan kami. Kami larut dalam penyatuan rasa yang begitu jujur. Sebuah momen di mana status menantu dan mertua benar-benar luntur menjadi abu. "Kamu benar-benar membuat ibu lupa segalanya, Rif," bisiknya dengan suara yang serak. Aku tidak membalas. Aku hanya fokus pada setiap gerakannya, pada setiap respon yang dia berikan atas sentuhanku. Kami terus melangkah lebih dalam, mengabaikan waktu yang terus berjalan menuju tengah malam. Di ruangan ini, kami menciptakan dunia kami sendiri,
sebuah dunia rahasia yang tidak akan pernah diketahui oleh istriku atau siapapun. Kami membiarkan rasa ini membawa kami pada puncak kebahagiaan. Setiap aksi yang kami lakukan terasa sangat nyata, sangat berdenyut, dan sangat dalam. Kami berdua tahu, setelah malam ini berakhir, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Suara kunci di depan rupanya hanya angin yang mempermainkan daun pintu. Atau mungkin bayangan ketakutan kami sendiri. Istriku ternyata benar-benar belum pulang. Di dalam ruangan yang kini kembali sunyi ini, aku perlahan melepaskan pelukanku. Perbandingan antara kekacauan rasa yang baru saja kami lalui dengan keheningan ruangan ini terasa sangat mencolok. Aku berdiri, merapikan kemejaku, sementara Ibu Rahayu duduk diam di tepi sofa, merapikan daster dan rambutnya dengan tangan yang masih sedikit bergetar. Tidak ada satupun kata saling menyalahkan yang keluar dari bibir kami. Kami berdua sadar, apa yang terjadi di ruangan ini adalah pilihan yang kami ambil dalam-dalam. Rif, segera kembali ke depan. Jangan sampai kamu terlihat baru keluar dari sini saat istrimu sampai. Suaranya kembali rendah dan berwibawa. Meski sisa kelembutan malam tadi masih tertinggal di matanya. Aku menatapnya sekali lagi. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang. Seolah beban kesepian bertahun-tahun telah luruh dalam satu malam. Aku melangkah mendekat, mencium keningnya dengan sangat sopan. Sebuah aksi terakhir yang menutup rahasia kami malam ini. Aku keluar dulu, Mah. Terima kasih untuk malam ini. Dia hanya mengangguk pelan, memberikan senyum tipis yang penuh arti. Aku melangkah keluar dari ruangan itu, kembali ke ruang tengah, dan menyalakan televisi dengan volume rendah. Beberapa saat kemudian, suara mobil yang asli benar-benar terdengar masuk ke halaman. Istriku pulang dengan wajah lelah, sama sekali tidak menaruh curiga. Dia melihatku duduk tenang dan melihat ibunya keluar dari arah dapur membawa segelas air hangat, seolah-olah dia baru saja bangun dari istirahatnya. Permainan sandiwara ini dimulai dengan sangat sempurna. Di depan istriku, kami kembali menjadi menantu dan mertua yang kaku. Namun, setiap kali mata kami bertemu secara tidak sengaja di meja makan, ada getaran yang sangat dalam yang hanya kami berdua yang mengerti. Tidak ada rasa bersalah, hanya ada pemahaman bahwa di rumah ini ada sebuah ruangan yang menyimpan rahasia paling jujur yang pernah kami miliki. Zona Romantis adalah kumpulan kisah-kisah romantis terbaru yang disampaikan dengan suara yang bergetar untuk menyentuh relung jiwa Anda secara mendalam. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Sarifudin dan Ibu Rahayu. Sebuah narasi tentang bagaimana sebuah keanggunan bisa meluluhkan logika dalam satu malam yang sangat natural. Sampai jumpa di kisah-kisah romantis lainnya yang tak kalah menggetarkan dan penuh kejutan nyata. Hanya di sini tempat segala rasa bermuara dengan ketenangan. Saya pamit undur diri. Semoga kehangatan dan kedamaian cinta yang jujur selalu menyertai setiap langkah dan malam-malam Anda. Malam ini dan selamanya.